Jumpa lagi bersama Tera Channel. Pada pembahasan yang lalu, saya sudah membahas tentang mengenal port jaringan komputer. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang mengenal sistem bilangan pada komputer. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, item fisik di sini bisa berupa orang, benda, atau objek lainnya. Sebagai contoh, misalkan satu buah buku, maka benda tersebut bisa dibilang satu, besarannya itu bernilai satu. Misalkan kalau 3 buah buku, maka besaran dari benda itu adalah terbilang 3. Nah, pada komputer ada 4 sistem bilangan terpenting. Yang pertama adalah bilangan desimal, yang kedua adalah bilangan biner, yang ketiga adalah bilangan heksadesimal, yang keempat adalah bilangan okta. Nah, keempat sistem bilangan itu dibedakan oleh sebuah nilai yang disebut dengan basis, base, atau radik. Nah, oke. Kenapa kita harus belajar sistem bilangan? Karena untuk di komputer biasanya dapat dipergunakan sebagai contoh. Yang pertama adalah contoh untuk bilangan biner. Jadi dia difungsikan untuk menghitung atau melogikakan sebuah rangkaian elektronik komputer. Nah, sedangkan untuk yang lain contohnya adalah pada penghitungan IP address atau pengalamatan IP, pasti itu melibatkan bilangan biner. Nah, bagaimana? Apa itu bilangan desimal? Jadi bilangan desimal itu bilangan yang memiliki basis 10. Kita ambil contoh. Nah, berbasis 10 dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah contoh bilangan desimal. Jadi kita ambil sampel misalkan 4535. Nah, ini bagaimana membaca di desimalnya? Yaitu adalah 4 kali 10, misalkan pangkat 3, 5 kali 10 pangkat 2, 3 kali 10 pangkat 1, 5 kali 10 pangkat 0. Nah, kita akan ubah pangkatnya. Nah, kita ubah dulu misalkan Nah, ini dia maksudnya adalah seperti ini. Jadi 4500 berarti 4000 berarti dia ribuan, berarti 10 pangkat 34 kali 1000. Nah, sama dengan kemudian 5 kali 100 sama dengan 3 kali 10 sama dengan 5 kali 1. Nah, pada bilangan desimal, jadi urutan angka 0 sampai 9 ini dijadikan pangkat pada bilangan 10. Nah, jadi di sini 4000, kemudian yang ini 500, yang ke ini 30, yang terakhir adalah 5. Nah, jadi seperti ini, ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi dia membacanya adalah ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibaca adalah 4000. Kita jumlahkan. Misalkan kita jumlahkan.
Itu untuk bilangan desimal. Bagaimana kalau misalkan dia berbentuk pecahan, misalkan seperti ini? Sama, intinya untuk pembacaannya sama seperti di atas, maka pembacaannya 4. Nah, yang membedakan adalah pada komanya. Jadi dia menggunakan pangkat negatif. Nah, nah, pangkat negatif di sini pembacaannya adalah -1. Kenapa -1? Nah, jadi di sini misalkan ini berupa puluhan, maka yang besarannya itu dibaca mulai dari kanan. Ini merupakan puluhan, yang ini adalah satuan. Jadi dibalik, kalau yang tadi itu dari sini, dari atas ke bawah, kalau ini dibalik kalau untuk posisi koma atau nilai pecahan. Nah, kita akan jumlahkan seperti tadi. Empat kali 100 berarti yang ini 5 kali 10, yang ini 7 kali 1, yang ini 4. Nah, kalau yang ini untuk negatif berarti yang jadi pangkatnya itu adalah pembilang, yang ini jadi pembagi, berarti dikali 1/10 seperti itu. Nah, yang ini 5 dikali 2/10 seperti itu. Yang ini 400, kemudian yang ini 50, yang ini 7. Nah, kemudian kita hitung 1 dibagi 10 itu adalah 0,1, berarti 4 dikali 0,1. Nah, berarti yang ini dibagi 0,1. Nah, yang ini karena ini ratusan, berarti ini adalah dibagi 100 sama dengan 5 dikali 0,02. Kita jumlahkan aja, maka hasilnya akan sama seperti ini. Hasilnya sama seperti ini. Itu untuk bilangan desimal. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah bilangan biner. Nah, jadi bilangan biner adalah bilangan berbasis 2. Kita pakai sampel lagi untuk di bawahnya. Berbasis 2 yang terdiri dari 0 dan 1. Nah, bilangan biner ini biasanya digunakan pada bahasa komputer yang disebut dengan bahasa mesin. Nah, untuk ini, untuk perhitungannya, misalkan saya ambil contoh. Nah, ini, maka ini dibacanya bukan 1011, tapi dibacanya adalah 1011. Itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris 1011. Nah, seperti itu. Bagaimana dalam bentuk desimalnya? Kita akan carikan cara penguraiannya sama seperti tadi. Cuman ini adalah perkalian pangkat 2. Jadi ini dikali 2 pangkat ke berapa, misalkan ini berupa 1000, berarti kalau 1000 2 pangkat 3. Kalau yang ini 2 pangkat 2, yang ini 2 pangkat 1, yang ini 2 pangkat 0.
maka 1 dikali 2 kali 2 kali 2 3 kali maka 8. Yang ini 0 dikali 2 kali 2 berarti 4. Yang ini 1 dikali 2 pangkat 1 berarti 2. 1 dikali 2. Yang ini 1 dikali 1. Seperti itu, maka hasilnya kita dapat menjumlahkan ke bawah. Ini 8, ini 0, ini 2, ini 1. Maka jumlahnya adalah 11. Jumlahkan saja. Ya, kita luruskan aja ini sebagai sampel. Maka jumlahnya adalah 11. Nah, bagaimana kalau misalkan dia bilangan binarnya dalam bentuk pecahan sama seperti tadi misalkan. Nah, untuk binar sendiri, untuk panjang range seperti ini itu sebenarnya tidak terbatas, cuman untuk pada bahasa komputer biasanya lipatannya itu lipatan 2. Contohnya 2 bit, maka dia 2 pangkat 2. Maka jumlah bilangan binar ini adalah 2 pangkat 2 berarti 4 seperti ini. Kemudian ada lagi pangkat selain 2 berarti di 2 kalikan lagi berarti dia pangkat 8 berarti 3 bit atau 4 bit. Nah, 3 bit 2 pangkat 3 seperti itu. Seperti contohnya komputer 2 bit, 4 bit. Nah, kemudian 8 bit, 16 bit, maka itu pangkatnya itu 2 itu dipangkatkan berdasarkan bitnya. Nah, untuk pada bahasa mesin pasti terbatas, tapi untuk pada bahasa manusia itu bisa bebas saja, terserah panjangnya berapa saja, tidak masalah. Tapi untuk mesin tidak mungkin panjangnya dan tidak mungkin ada koma gitu. Nah, ini saya ambil sebagai sampel. Sama seperti tadi perhitungan pada biner yang sudah dijabarkan ini. Nah, berarti ini karena berupa puluhan maka dia 2 pangkat 2. Ini 2 kalau puluhan berarti 2 pangkat 1. Yang ini 2 pangkat 0. Kemudian kalau yang ini sama seperti pada bilangan desimal, jadi dibalik. Berarti untuk puluhannya ini, untuk satuannya adalah ini. Jadi pembacaannya dari terbalik seperti itu. Maka ini pangkat 1, yang ini pangkat 0. Min ini min 1. Ini sama berarti 0. Karena di sini tidak ada untuk 0, maka sama seperti tadi 0. Nah, berarti 1 dikali 2. Nah, ini 1 dikali 1. Ini 1 kali 1 sama yang ini 0 kali, ini 1 kali 2, bukan 1 kali 2, 1 per seperti itu. Yang ini kali 0 per 2. Nah, kita jumlahkan sama seperti tadi, berarti ini 2, yang ini 1, yang ini 0, kata bahasa 0 kali 0 hasilnya adalah 0. Yang ini berarti 0,5 ya, 0,5. Kita dapat menghitungnya bisa menggunakan misalkan berarti 1
1 dikali 0 berarti adalah 0, sama. Maka hasilnya adalah 3. Ini adalah 3. Nah, kemudian untuk bilangan selanjutnya adalah untuk bilangan oktal adalah dia bilangan berbasis 8. Berarti sampai 7. Nah, seperti ini bilangan oktal. Sama kita ambil contoh misalkan 3, 4, 5. Nah, 345 berarti 3 dikali 8 pangkat, nah, karena ratusan maka dia pangkat 2. Kita menghitungnya biasa dari sini diurutkan, ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, kemudian puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, kemudian untuk yang ini puluhan juta, seperti itu. Nah ya, sorry, ini 5. Kita ubah jadi pangkat, dan ini juga sama. Berarti dia 3 dikali 8 kali 8 adalah 64. Berarti 4 dikali 8 yang terakhir adalah 5 kali 1. Kita tinggal jumlahkan ke bawah. Yang ini adalah 192 tambah 32 239. Nah, untuk bilangan yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Nah, itu adalah bilangan berbasis 16. Nah, ini 9. Kemudian kesananya adalah berupa huruf A, B, C, D, E, F. Nah, A di sini adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Karena ini berbasis 16. Kita ambil contoh, misalkan C, kita ambil yang ini. Kemudian 2, 1. Maka cara menghitungnya sama. Bagaimana dalam bentuk itunya? Bentuk desimalnya kita akan ambil contoh, berarti perkalian 16. Karena ini pangkatnya di sini adalah berupa ratusan, 16 pangkat 2 berarti yang ini 16 pangkat 1, nah ini 16 pangkat 0. Kita ubah seperti tadi, kita beri sama dengan dulu, kita ubah. Nah, seperti ini perhitungannya. Nah, karena ini C, kita hitung 10, 11, 12. Maka 12 dikali 16 kali 16, 256. Kemudian 2 dikali 16. Kemudian 1 dikali 1. Kita beri penjumlahan seperti tadi, totalnya (256) dikali 12, kita kalikan dulu, 3072 dikali 16 kali 2 berarti 32.
berarti jumlahnya adalah 3104. Nah, itu adalah pembahasan sistem bilangan pada komputer. Jadi sekali lagi, sistem bilangan pada komputer itu ada 4. Yang pertama bilangan desimal yang terdiri dari 0 sampai 9. Yang kedua adalah bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Yang ketiga adalah bilangan oktal yang terdiri dari 0 sampai 8 atau 7. Maksudnya 0 sampai 7 berarti 8 berbasis 8. Jadi menghitungnya itu dari 0. Yang terakhir adalah berbasis 16, 0 sampai F. Sekian pembahasan mengenal sistem bilangan pada komputer. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada Tera Channel, dan tunggu tutorial selanjutnya di Tera Channel.